Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah buku non-fiksi karya David Brooks yang berjudul Karakter-Karakter yang Menentukan Kesuksesan. David Brooks adalah seorang penyair, novelis, penulis film pendek, dan penulis esai Australia. Buku ini merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari buku aslinya, yaitu buku The Road to Character. Buku ini dicetak pada tahun 2015 dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman 379 halaman serta terdiri dari 10 bab. Jadi, apa sih pelajaran yang saya dapat dari buku ini? Yang pertama, ada kerendahan hati. Yang kedua, ada dua sisi manusia. Yang ketiga, mendengar panggilan jiwa. Dan yang keempat, ada perubahan sudut pandang. Menurut David Brooks, terdapat dua sisi manusia, yaitu sisi yang pertama ada Adam 1. Adam 1 adalah sisi manusia yang ambisius dan berorientasi pada pencapaian pribadi. Adam 1 ingin mempunyai status tinggi dan ingin dihormati orang. Sedangkan Adam 2 adalah sisi manusia yang lebih fokus pada hal yang ada di dalam diri. Adam kedua memiliki moral yang baik dan berusaha untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, setiap orang pasti mempunyai dua sisi ini, Adam ke-1 dan Adam kedua. Namun, hanya ada satu sisi yang dominan. Selama puluhan tahun terakhir, terjadi pergeseran sisi manusia dari dunia yang fokus pada kebaikan di dalam diri, yaitu Adam 2, menjadi dunia yang fokus kepada pencapaian yang ada di luar diri, yaitu Adam 1. Kemudian, di masa sekarang, setiap orang merasa punya dorongan untuk membuktikan siapa dirinya. Apalagi di zaman media sosial ini merupakan ajang aktualisasi diri dan setiap orang berlomba-lomba untuk memberitahu dunia tentang siapa mereka. Tetapi dunia tidak selalu begitu. Pada awal abad ke-20, dunia justru menghargai moral dan karakter seseorang. Yang kedua ada mendengar panggilan jiwa. Menurut David Brooks, di dalam diri manusia terdapat dua set kebaikan, yaitu resume virtues dan eulogy virtues. Resume virtues adalah keterampilan yang kita miliki sehingga kita dihargai saat bekerja. Sedangkan eulogy virtues adalah kebaikan apa yang dibicarakan saat hari pemakaman kita. Apakah kita orang yang baik hati, jujur, atau setia? Nah, kalau ditanya mana yang lebih penting, tentu eulogy virtues lah yang lebih penting daripada resume virtues. Tetapi, sistem budaya dan sistem pendidikan kita malah menghabiskan banyak waktu untuk mengajarkan keterampilan dan strategi yang kita butuhkan untuk sukses berkarir daripada membangun karakter diri yang berkualitas. Ada contoh yang menarik dari Sekretaris Tenaga Kerja Amerika Serikat pada tahun 1993 hingga tahun 1945 bernama Frances Perkins. Hidupnya berubah 180 derajat saat Frances melihat dengan mata kepalanya sendiri kebakaran tragis di pabrik German Triangle pada tahun 1911. Kejadian ini merupakan bencana industri terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat pada saat itu. Banyak gadis meninggal karena melompat dari lantai tinggi dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri. Kebakaran ini merenggut 146 karyawan pabrik yang terperangkap dalam gedung yang tidak aman untuk bekerja itu. Tragedi ini mengejutkan publik dan memantik sesuatu yang ada di dalam
diri Frances. Sejak saat itu, ia sadar kalau pendidikan kelas atas dan aspirasi egois tidak akan memberikan tujuan hidup yang berarti. Ada panggilan di dalam jiwa Frances untuk mendorong perubahan dan mencegah hal yang serupa muncul lagi di masa depan. Hingga akhirnya, puluhan tahun kemudian, yaitu pada tahun 1970, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja disahkan. Dan misi utamanya untuk memastikan karyawan dapat melaksanakan tugas mereka dalam kondisi kerja yang aman. Dari kisah ini kita belajar bahwa Perkins menemukan tujuan hidupnya dengan tidak bertanya apa yang saya inginkan dalam hidup, tetapi sebaliknya, apa yang diinginkan hidup dari saya. Pelajaran selanjutnya yaitu perubahan sudut pandang. Dunia yang berubah juga membuat pola pikir kita berubah. Contohnya hubungan antara anak dan orang tua cenderung mulai bergeser. Awalnya hubungan ini berdasarkan pada cinta dengan tujuan untuk membangun hubungan yang mendalam. Namun di zaman sekarang membesarkan anak itu menjadi salah satu ajang untuk promosi diri melalui pencapaian si anak. Entah itu rapor sekolahnya atau pencapaian hidupnya yang lain. Hal ini tercermin dari polling mahasiswa di University of California pada tahun 1977. 80% dari mereka berusaha mencari makna yang ada di dalam hidup. Sedangkan di zaman sekarang hanya 40% saja yang menginginkan pencarian tersebut. Jadi kesimpulannya adalah hidup cuma sekali. Jangan sibuk mengejar sesuatu yang bersifat semu dan mulai mengejar apa panggilan jiwamu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.